wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baiklah para jemaah sekalian, insya Allah tema kita pada sore hari ini yaitu hikmah ya, di balik musibah pandemik wabah COVID ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya para jemaah sekalian, insya Allah sudah tahu semua informasinya bahwasanya kita di dunia ini sedang mendapatkan ujian dan musibah ya, pandemik COVID-19 ya. Ini sudah menjadi pandemik ya. Kalau secara kesehatan maksudnya pandemik itu berarti sudah mengenai seluruh dunia dan tidak ada tempat yang aman. Semua bisa kena virus ini. Sehingga dimanapun apapun keadaannya virus ini bisa kena ya. Memang dulu sempat ada muncul teori gitu ya. Muncul teori ya, daerah yang tropis seperti Indonesia ya sangat panas ya, bisa sampai suhunya 30 sekian, ditambah dengan kelembaban yang tinggi, karena kita daerah kepulauan. Nah ini sempat ada analisa memang sulit masuk di daerah kita ini ya, terlebih lagi di beberapa kasus sebelumnya memang seperti SARS ya, wabah SARS, wabah MERS ya, dan sebagainya kita memang di Indonesia waktu itu sangat jarang sekali ya. Tetapi ternyata qadarullah ya, qadarullah ternyata memang wabah ini sampai ke Indonesia sehingga mematahkan berbagai macam teori dan ini benar-benar menjadi ujian bagi kita semua ya penduduk bumi. Nah, insya Allah para jemaah sekalian ya tema kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam hikmah-hikmah. Kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para jamaah ya insya Allah nanti saya tadi sudah koordinasi dengan panitia kalau materi yang saya sampaikan mungkin singkat saja ya sekitar 30 menit ya atau 40 menit paling lama ya dan nanti saya harapkan ya kita perbanyak tanya jawab saja nanti ya karena pengalaman saya pribadi mengisi kajian online itu kalau materi terlalu lama kurang efektif sepertinya ya 1 jam materinya itu sudah kurang efektif banget ya. Jadi ternyata dan ternyata memang tanya jawabnya banyak banget memang waktu ya. Jadi sampai-sampai waktunya nggak cukup untuk tanya jawab ya. Jadi ya nanti saya akan sampaikan materi mungkin sekitar 30 menit ya, paling lama 40 menit. Dan para jamaah sekalian silahkan bertanya dari sekarang juga silahkan. Dan alhamdulillah ya untuk pertanyaannya bisa seputar wabah ya baik itu fikih kesehatan seputar wabah atau masalah kesehatannya juga ya sebagai informasi saya pribadi karena saya spesialis patologi klinik ya spesialis di bidang laboratorium saya pribadi ini langsung turun ya langsung turun di lapangan ya tugas kita di lab itu memeriksa hasil sampel COVID ya jadi kita itu tahu ya kurang lebih di lab kita data-data yang kena itu kita tahu di lab gitu ya, siapa aja yang kena, namanya siapa, tinggal di mana, kontak dengan siapa, kemudian dia kasusnya bagaimana, apa keadaannya bagaimana, pakai ventilator apa enggak, itu semuanya ada data di lab kita. Jadi kurang lebih saya tahu ya, saya pribadi tahu ya, bagaimana keadaannya, terus kemudian daerah ini kluster mana yang kena ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, pemerintah membagi kluster-kluster untuk memudahkan identifikasi dan tracking. Ya, kita ada 2 kluster besar saat ini ya, kluster Goa dan kluster Gereja Bethel ya. Ini 2 kluster ini yang memang di mana-mana ya. Kita sampai di Lombok aja kena ya, kena sampai di Lombok nih kluster ini. Ya, jadi alhamdulillah saya pribadi turun di lapangan ya, jadi kurang lebih tahu ya keadaan di lapangan. Ya, kemudian juga kita di lab memeriksa, saya memakai APD, saya ngerasakan ya pakai APD, bagaimana rasanya pakai APD. Ya, karena kita memeriksa sampel ya, sampel orang COVID ya yang kita periksa virusnya begitu.
Ya, dan alhamdulillah ternyata ya saya lihat ini di chat ya, ternyata pertanyaan sudah banyak ya. Alhamdulillah berarti ya, ternyata ini respon yang luar biasa dari teman-teman, dari para jamaah ya, dan insya Allah nanti kita sesuai harapan kita banyak tanya jawab supaya komunikatif gitu ya, apalagi ini jarak jauh gitu. Ya baiklah, kita mulai materinya sedikit ya, para jamaah sekalian. Ya, eee, judul kita adalah, hikmah ya di balik musibah wabah Covid ini. Dan memang ya qadarullah ya, ini wabah ini memang termasuk musibah ya. Wabah ini musibah bagi kaum muslimin dan seluruh penduduk dunia. Dan kalau kaidah umumnya ya, kaidah umumnya adalah semua musibah ini yang Allah turunkan karena ulah tangan manusia, sebagaimana Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang turun menimpa kalian itu semua disebabkan karena ulah tangan kalian. Ya, jadi karena musibah itu disandarkan kepada manusia ya, supaya manusia tidak berdalil dengan takdir ya. Ini musibah ini kenapa Allah takdirkan seperti ini? Kenapa harus Allah seperti ini ya? Jadi supaya manusia itu benar-benar dia tidak menyalahkan takdir semata, tapi ini memang karena ulah tangan kita semua ya, karena maksiat kita, karena dosa kita, karena kita mengeksploitasi bumi, zaharal fasadu fil barri wal bahri fima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan karena ulah tangan manusia. Dan ini bisa bermakna konkret juga ya, karena memang lihat ya, hutan ditebang ya, dieksploitasi, kita buang sampah ke sungai, buang sampah ke laut ya, polusi minyak, polusi udara, polusi suara ya, dan ini semua karena ulah tangan kita ya, ulah tangan manusia. Jadi memang bisa bermakna konkret juga, kita yang merusak bumi ini dan sebagainya ya. Jadi ini memang secara umum disebabkan karena ulah tangan kita. Ya, ini kita perlu sadari ya. Dan kalau kita melihat sejarah ya, kalau kita lihat sejarah memang ya, misalnya virus ya, virus corona ini ya, salah satu analisa kan muncul dari hewan ya. Makanya kita di laboratorium kita ada checklist pasien ya. Ini pernah ke pasar hewan apa enggak? Nah, salah satunya karena salah satu dari analisanya virus ini berdasar dari hewan. Ya, jadi kan memang virus itu dia berada di tubuh hewan ya. Dan salah satu dulu kita dengar beritanya kan di di kelelawar ya. Nah, beberapa virus itu memang mereka tinggal di tubuh hewan dan mereka itu berada di sana sebagai virus yang normal bagi hewan tersebut. Ya, bagi hewan tersebut. Nah, ketika hewan tersebut dimakan, ya katanya kan sup kelelawar ya, gambarnya viral di dunia maya tuh. Masih ada giginya, masih ada taringnya, sup kelelawar, dan jadi eh, makanan favorit di Wuhan katanya. Kemudian ketika dimakan, mau tidak mau, kadang virusnya juga masuk ke tubuh manusia. Nah, namanya patogen ya, virus, bakteri, itu dia punya sifat spesifik. Jadi dia hanya bisa hidup di sel tertentu saja. Contohnya virus ini ya sebelumnya hanya bisa hidup di sel kelelawar aja. Nah, sebelumnya ketika dikasih bersentuhan dengan manusia, mereka nggak bisa hidup di sel manusia. Nah, tetapi ketika kelelawar tersebut dimakan, virusnya masuk, akhirnya terpapar namanya. Terpapar dengan sel tubuh manusia, di usus manusia. Mereka terpapar, akhirnya terjadilah yang namanya mutasi genetik. Ya, virus itu mengalami mutasi genetik, menyesuaikan dan adaptasi dengan lingkungan baru, dengan lingkungan ususnya manusia. Akhirnya mereka mutasi genetik dan mereka akhirnya bisa tinggal di tubuhnya manusia dan akhirnya menjadi virus baru. Ya, dan memang corona ini virusnya baru. Ya, karena itu sudah diidentifikasi tanggal 31 Desember 2019. Makanya namanya COVID-19 ya. Karena 2019 diidentifikasi menjadi virus baru dan nama virusnya adalah SARS-CoV-2
Jadi dia saudaranya SARS, ya, saudara kandungnya SARS ya. Pakai itu dia, dan nama penyakitnya COVID-19. Ya, namanya COVID-19. Nah, dengan kita mengetahui sebabnya, ini memang kita lihat ini ulah manusia ya. Kalau analisa tadi benar, berarti memang ulah manusia makan kelelawar gitu. Ya, padahal secara fitrah kita kan nggak mau makan kelelawar ya. Ya, taring, jijik, tinggal di gua-gua gitu kan. Ini secara secara fitrah nggak mau kita, dan kita secara syariat pun ya diharamkan ya. Harusnya kita makan yang sudah jelas-jelas aja gitu ya. Nah, ini memang karena kerusakan manusia sendiri yang berbuat. Siapa suruh makan kelelawar, ya, siapa suruh makan anjing yang banyak virusnya, siapa suruh makan kucing, siapa suruh makan ini. Dan secara umum karena maksiat dosa manusia ya. Ya, ya, secara maksiat manusia. Dan memang kalau kita baca sejarah ya, eh, wabah wabah itu pertama kali muncul di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa. Ini sejarah wabah pertama kali di muka bumi, dan ini ada hadisnya. Ya, kenapa? Sebabnya saat itu ya, ringkas ceritanya panjang ya, tapi ringkas ceritanya ini disebabkan karena Bani Israel saat itu berzina. Ya, mereka berzina padahal sudah diingati oleh Nabi Musa. Akhirnya Allah turunkan wabah. Nah, sejak itulah wabah menjadi penyakit yang Allah turunkan kepada generasi Bani Israel terus-menerus, dan akhirnya meluas sampai seluruh dunia. Ini sejarah wabah di dunia. Ya, dan akhirnya sampai di zaman Rasulullah SAW. Hanya saja Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah supaya menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Yang sebelumnya wabah ini adalah sebagai hukuman bagi Bani Israel, menyebar dan seluruh dunia, akhirnya menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Ini berkat doa Rasulullah SAW, dan salah satu rahmatnya adalah menjadikan wabah ini sebagai syahadah, mati syahidnya setiap muslim ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un ini adalah mati syahidnya bagi setiap muslim ya. Jadi ini kalau kita lihat sejarah memang karena ulah manusia ya, karena ulah tangan manusia, karena dosa manusia ya. Bahkan ada hadis khusus yang menyebutkan lam tazharil fahisatu qattun, tidaklah nampak perbuatan fahisyah ya, yaitu berzina, termasuk fahisyah di sini homoseksual, hatta yu'linu, sampai-sampai manusia itu mengumumkan. Artinya mereka terang-terangan melakukan maksiat ini, berzina terang-terangan ya, kemudian juga homoseksual terang-terangan, bahkan mereka sudah nggak malu-malu lagi ya. Ya, dulu orang mau berzina takut, sekarang mereka terang-terangan. Bahkan kalau kita lihat beberapa orang sengaja ya, mereka pamerkan berzinanya supaya cari sensasi. Ya, kalau di luar negeri lebih ngeri lagi ya, mereka sengaja menyebarkan video-video mereka berzina supaya jadi heboh, jadi pembicaraan, mereka terkenal ya, sampai terang-terangan ya. Kecuali Allah, melainkan Allah akan turunkan at-ta'un wal auja. Allah akan turunkan penyakit taun dan penyakit-penyakit mengerikan lam takun qad madat fil ummati qablahum, atau kama qala Rasulullah SAW, yang tidak pernah Allah turunkan penyakit ini pada kaum-kaum sebelumnya. Dan ini dibenarkan secara ilmu kedokteran ya, muncul penyakit-penyakit yang namanya sexual transmitted disease, atau bahasa Indonesia penyakit infeksi, penyakit seksual menular. Ya, muncul HIV, muncul gonore, muncul sifilis. Ya, ini semua karena sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW muncul. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, setelah kita mengetahui sebab dari wabah ini karena ulah tangan kita, kemudian karena musibah, maka dosa kita ya, maka salah satu hikmahnya adalah kita ini kembali kepada Allah, diminta kembali kepada Allah supaya kita bertobat ya, supaya kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dan
melalui wabah ini Allah menunjukkan kemahakuasaannya melalui wabah ini. Jadi benar-benar Allah tunjukkan kekuasaan yang luar biasa dari munculnya wabah ini, di mana ketika muncul wabah ini sebagian dari manusia itu pasrah, ya, pasrah ya, artinya mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan sesama manusia. Dan bahkan manusia saat ini ya, beberapa negara, presiden, kepala negara, mereka ini berharap adanya keajaiban. Ya, mereka berharap adanya kekuatan yang luar biasa di luar dari kekuatan manusia yang bisa membantu dari menyelesaikan wabah ini. Ya, saya kasih gambaran para jamaah sekalian ya. Allah tunjukkan kekuasaannya dan artinya tidak ada lagi manusia sesama manusia tidak bisa mengandalkan, tidak bisa berharap sesama manusia. Saya kasih contoh kasus ya. Dulu di Lombok ini ya terjadi gempa. Hanya saja waktu itu saya di Jogja. Saya hanya dengar cerita. Atau kasus gempa di Palu. Di Palu yang sampai parah ya, sampai likuifaksi, tanahnya bergerak, tanahnya berjalan ya, itu seperti kasusnya Korun ya, tanahnya bergerak ditenggelamkan langsung. Nah, itu ceritanya ya, dikisahkan ya, beberapa saksi mata ketika tanah bergerak, tanah bergoyang gitu ya, itu saat itu semua ingat Allah saat itu ya, baik itu yang nggak pernah sholat, yang maksudnya mohon maaf ya, yang bejat, kemudian yang dia fasik, yang dia preman lah, yang dia tidak pernah kenal Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Nah, ketika tanah bergoyang, ya, kemudian gempa, tiba-tiba mereka ingat Allah semuanya. Tiba-tiba astagfirullah, tiba-tiba subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar, langsung tiba-tiba. Padahal sebelumnya mereka nggak pernah kenal Allah, lupa sama Allah. Tetapi karena mereka saat itu sadar, tidak ada sesama manusia tidak bisa mengandalkan, tidak ada lagi bisa saling bantu, hanya Allah yang bisa, mereka pun kembali kepada Allah. Saat itu tiba-tiba ingat Allah semuanya. Ya, ketika gempa tersebut. Nah, demikian juga dengan wabah ini. Ya, wabah ini ya memang begitu tidak ada yang bisa memperkirakan. Saat itu mungkin ketika terjadi di Wuhan, ya paling sebagian orang saat itu mengatakannya kurang lebih seperti SARS lah. Ya, hanya 2 bulan, 3 bulan pada daerah tertentu, atau seperti MERS dan sebagainya gitu ya. Sebagian meremehkan ya, bahkan saat itu sebagian negara masih membuka penerbangan ke Wuhan. Ya, ke Cina, insya Allah enggak katanya ya, cuma ini doang ya. Enggak hanya Indonesia, negara-negara pun, negara Eropa, Amerika saat itu meremehkan. Ya, mereka enggak tahu, paling ya cuma wabah-wabah ringan gitu ya. Ternyata setelah terjadi ya, akhirnya di Amerika jumlahnya paling banyak, ya di Eropa, di Italia sampai kewalahan, dan sebagian dari pengambil kebijakan pun bingung dengan luar biasanya wabah ini ya. Mereka serba salah ya, mau lockdown ya terpengaruh ekonomi, mau PSBB memikirkan ekonomi pengusaha ya, dan akhirnya juga keterbatasan ya. Dan akhirnya sebagian nampaknya mulai ada yang pasrah gitu dan hanya mengandalkan Allah, mengandalkan Rob ya. Sebelumnya mereka nggak percaya sama Tuhan, tiba-tiba mereka ditegur ya, percaya sama Rob, percaya sama ada kekuatan di luar sana yang benar-benar harus bisa diandalkan begitu. Nah, ini salah satu hikmahnya para jamaah sekalian ya. Kita benar-benar kembali kepada Allah. Ya, beberapa daerah yang sebelumnya ini tidak percaya sama Tuhan, mereka kembali kepada Allah. Ya, ini salah satu hikmah yang paling besar. Dan memang wabah ini memang sarana kita kembali kepada Allah ya. Jadi kita lihat betapa banyak orang-orang yang menjadi korban ya. Menjadi korban, kemudian meninggal dan sebagainya, dan banyak sekali beberapa hikmah. Coba kita lihat sekarang beberapa korban yang meninggal ya, mereka dibungkus dengan plastik, dengan apa, dan kita lihat tidak ada manusia ya yang mengantar, hanya sedikit ya. Dan ini menjadi renungan bagi kita bahwasanya ketika kita meninggal nanti,
meninggal nanti ya, kita selama ini lupa dengan akhirat, lupa dengan kehidupan setelah kematian, kita lalai dengan dunia. Alhaakumut takasur, kita bermegah-megah dengan dunia, berlomba-lomba mencari dunia, tamak mencari dunia, sikut sana sikut sini, tidak peduli halal dan haram. Kita merenggut dunia, berlomba-lomba dengan manusia, mencari dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Ternyata setelah kita meninggal, kita nggak bawa apa-apa. Bahkan kalau kita lihat orang yang terkena korban tersebut, lihat tidak ada yang mengantar. Siapa yang mengantar? Tidak ada. Ya, orang-orang semua menjauh. Ini menyadarkan kita bahwasanya kalau kita sudah meninggal nanti, ya nggak ada yang dibawa. Dan manusia pun tidak ada yang mengingat-ingat kita. Manusia akan melupakan kita dengan segera. Ya, manusia yang selama ini kita cari ridhonya, manusia yang selama ini kita pengen cari eksistensi, pengen diakui, manusia yang pengen kita cari pujiannya, setelah meninggal, ya kita dilupakan begitu saja, tidak disebut-sebut lagi, begitu ya. Ini benar-benar hikmah yang perlu kita benar-benar harus renungi gitu. Kita perlu ingat kembali hakikat kehidupan kita di dunia yang hanya sebentar. Habis itu kita mati dan kita dilupakan setelah itu. Ya, ya, bahkan yang meninggal juga banyak tokoh-tokoh besar. Habis itu mereka ditinggal ya. Dan ini mengingatkan saya kepada sebuah firman Allah ya. Allah berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari-hari yang kalian dipergilirkan. Ya, tafsirnya ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan, tafsirnya adalah ini para raja. Para raja yang digilirkan, ya, raja-raja digilirkan. Mereka punya kekuatan, punya kehebatan, punya tahta, punya harta gitu. Bahkan punya wanita juga, ya, dielulukan, dipuji, bahkan sebagian raja disembah. Setelah meninggal, mereka dilupakan. Diganti, nudawiluha, kami gilir dengan raja yang lain. Meninggal lagi, digilir dengan raja yang lain. Padahal sebelumnya mereka punya kekuatan, punya ini dielulukan. Tapi setelah meninggal manusia lupa. Lupa. Padahal dulu mereka luar biasa hidup di muka bumi. Ya. Contohnya sekarang misalnya kita ini teman-teman di Bandung ya. Saya rasa di Bandung ya beberapa ratus tahun yang lalu ada rajanya loh. Ada raja yang berkuasa, yang hebat, dielulukan manusia. Raja Bandung dulu ratusan tahun yang lalu. Sekarang apakah kita ingat? Nggak ada. Ya benar-benar hilang namanya di muka bumi, tidak diingat-ingat lagi. Kita pun nggak tahu siapa Raja Bandung dulu, siapa dulu yang nggak ada yang ingat, manusia lupa semuanya. Padahal dulu mereka orang paling hebat di muka bumi. Nah, para jamaah sekalian, kalau raja saja seperti itu, apalagi kita? Ya kita nggak ada siapa-siapanya, nggak ada apa-apanya. Kemudian kita kemudian lupa dengan akhirat, kita sombong. Ini benar-benar menjadi hikmah bagi kita ya. Nah, kemudian juga ternyata para jamaah sekalian ya, kita tahu ini musibah. Ini musibah. Yang kita perlu renungkan bahwasanya ya, kita sebagai seorang muslim kita harus yakin ya, musibah ini adalah tanda ya, tanda sayang manusia kepada hambanya. Makanya ada hadisnya, innallaha idza habba biqaumin ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Ya, ini menjadi ujian ini menjadi hikmah ya, bagi kita semua. Ya, jadi menjadi penghapus dosa, meningkatkan derajat dan sebagainya. Ini sangat banyak ya hikmah-hikmah yang lain. Nah, kemudian juga kita berusaha sebagai muslim, setiap hikmah pasti ada, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kita pasti tahu, pasti ada hikmah. Dan tugasnya seorang muslim ya itu seperti pepatah ya, jangan mencela kegelapan. Lebih baik kita menyalakan lilin katanya. Ini kurang lebih seperti ini seorang muslim. Ya, jadi daripada kita mencela, mengeluh ya, kita mencela kenapa sih begini, kenapa begini, apalagi sekarang zaman sosmed ya, daripada kita mengeluh-ngeluh ya, mengeluh kebijakan pemerintah. Pemerintah kenapa sih? Kok begini? Ya, kemudian kita hanya baca-baca berita, kita mengeluh saja. Ini kenapa manusia ini sudah diperingatkan jangan ngumpul tapi ngumpul-ngumpul saja. Kita hanya mengeluh, kita hanya komentar-komentar, baca berita, komentar sana, komentar sini, komentar ini, komentar itu. Yang setelah kita pikir-pikir, keluhan kita, komentar kita, ini tidak menyelesaikan masalah.
masalahnya nggak selesai, wabah masih jalan, ya kebijakan masih begitu saja. Ya, sedangkan kita hanya komentar saja, kita hanya mengeluh, solusi nggak ada, tidak ada aksi nyata begitu. Nah, seorang Muslim diperintahkan kita ya melakukan aksi nyata. Artinya apa ya yang kita bisa lakukan? Apa sih sumbangsih kita bersama-sama melawan COVID ini? Ya daripada kita hanya mencela-mencela saja atau kita hanya sekadar komentar sana komentar sini begitu ya. Nah, ini tentu tidak bukan muslim bukan sikap muslim yang seperti ini. Jadi kita berusaha mencari hikmah. Oleh karena itu ya, kalau dalam ilmu psikologi ya, apabila kita menimpa sesuatu, kita bahkan disuruh buat list, tulis tuh katanya tuh. Ya, katanya psikolog. Ya, kalau kita dapat musibah, daripada kita stres, depresi, kemudian kita hanya mencela saja, kita ini. Nah, katanya dalam ilmu jiwa, lebih baik kita tulis tuh. Kita list apa saja hikmahnya. Kita tulis. Supaya suatu saat kita baca. Kita tulis. Nah, kapan-kapan kita baca lagi. Oh, ternyata hikmahnya ini. Disuruh tulis. Ya, makanya orang-orang dulu kan punya diary ya. Punya diary mereka gembok. Ya, ada hikmah mereka tulis di diary. Itu orang dulu seperti itu ya. Orang dulu mereka lebih bijaksana. Punya buku diary. Ya, jadi mereka ada masalah, mereka tulis di diary. Kemudian mereka tulis hikmahnya. Mereka tulis. Kemudian mereka tutup, mereka gembok. Kenapa? Karena suatu saat ketika mereka ngedrop, ketika mereka tertimpa lagi, mereka buka lagi diarinya. Oh, saya dulu pernah tertimpa seperti ini. Ternyata ada hikmahnya yang banyak. Hikmahnya seperti ini. Saya lakukan ini. Ya, mereka tutup lagi gemboknya. Jadi orang-orang dulu mereka lebih kuat mentalnya tuh. Ya, ada masalah mereka tulis hikmahnya, mereka curhat di buku itu, baca lagi hikmah, kemudian mereka buka-buka lagi. Tidak seperti sekarang ya, ada masalah langsung upload status, semua orang baca. Ada masalah update status, mengeluh di Facebook. Aduh, gara-gara mengeluh di status di WhatsApp, mengeluh di grup WhatsApp. Aduh, gara-gara corona saya susah, gara-gara ini saya susah, ekonomi terdampak, bisnis begini gara-gara corona saya begini. Ya, padahal ya kita juga tenaga medis juga kalau mengeluh bisa tuh. Gara-gara corona kita sibuk di rumah sakit, gara-gara corona kita bisa tertular, gara-gara corona kita ganti baju, kita pakai APD, panas gitu. Tapi kan Muslim bukan begitu ya. Memang yang namanya dunia, katanya ulama, darul ibtila. Dunia ini tempat diuji. Ya, tempat diuji di dunia ini. Ya, nggak ada yang nggak diuji. Jadi kita berusaha cari hikmahnya. Nah, itu kita list, kata ilmu psikologi dulu di list, ditulis kalau bisa. Makanya pengen kita kembali seperti dunia dulu ya, nggak ada sosmed, ada diary saja, kita gembok, kita baca lagi. Sekarang ngeluh di sosmed, ngeluh di Facebook, ya, ngeluh di grup WhatsApp, dibaca semua orang. Ya, dibaca semua orang, dan yang komentar pun bukan yang ngasih solusi, mereka malah ngembos-ngembosin, malah bikin pusing, maka sebagian malah ada yang membuli dan sebagainya begitu ya. Jadi seorang muslim kita berusaha mencari hikmah. Nah, kalau hikmah COVID ya, hikmah dari wabah ini ya, kalau kita pengen panjang lebar, banyak sekali para jamaah ya. Banyak sekali, saya pun berusaha menulis-nulis ya, berusaha mencari. Kalau kita pengen menjelaskan panjang lebar, panjang banget, tapi ternyata waktu kita agak singkat ya. Jadi wabah ini saya mungkin hikmahnya saya mungkin sebutkan aja. Hikmahnya kita sebutkan saja. Yang pertama, hikmahnya terhadap dunia. Ternyata wabah ini menyebabkan dunia, bumi kita ini istirahat sebentar dari berbagai macam eksploitasi manusia. Istirahat semua di bumi ini. Ya, jadi mobil nggak ada, berjalan, asap-asap berkurang, ya sehingga bumi sedang istirahat. Ya, laporan dari berbagai ilmuwan katanya lapisan ozon bumi sedang membaik katanya. Sebelumnya mau bolong membaik, kemudian udara makin cerah. Ya, ini bumi sedang bernapas katanya, bernapas lagi bumi ini. Sebelumnya ada polusi ya, dan beberapa kota begitu katanya di Jakarta yang sebelumnya pemandangan langitnya itu kotor ya, asap, sekarang cerah. Dari Jakarta bisa kelihatan Gunung Salak katanya. Ya, sudah cerah lagi. Ini kan bumi istirahat sebentar ya, karena katanya kalau dieksploitasi terus ini bumi ini bahaya katanya. Ya, bisa ada lapisan ozon bocor, udah mulai banyak. Ini istirahat, ini hikmahnya pertama.
ya bumi. Kemudian juga hikmahnya adalah berkurangnya maksiat di muka bumi. Ini mungkin cara Allah supaya mengurangi maksiat. Ya, coba kita lihat sekarang ya, orang-orang jarang keluar. Ya, kemudian juga tempat perjudian ditutup. Kemudian juga tempat prostitusi tutup, nggak ada yang buka. Semua ditutup oleh pemerintah. Ya, tempat prostitusi, tempat ini, tempat hiburan-hiburan malam ditutup semuanya, nggak ada yang ini. Nah, oke, memang ya, masjid ditutup juga sebagian. Masjid ini, tetapi manusia tetap menyembah Allah. Manusia tetap menyembah Allah di dunia, di rumah masing-masing. Bahkan beberapa masjid yang daerah green zone gitu ya, artinya bukan red zone, itu masih ada yang sholat seperti di Lombok ini, di beberapa daerah-daerah terpencil dekat-dekat gunung itu masjidnya masih jalan, tarawih masih, ya masih itu. Ya, beberapa kampung-kampung kecil yang agak pelosok-pelosok mereka masih sholat di masjid karena mereka green zone gitu. Ya, kita di kota ini yang waspada. Ya, dan ternyata ditutup semua itu. Ya, kita juga di pantai-pantai di Lombok ini juga ditutup semuanya. Hiburan malam apa yang biasanya ini tutup. Ini artinya maksiat berkurang, tetapi manusia tetap menyembah Allah di rumah masing-masing. Ya, ini hikmah luar biasa. Nah, demikian juga salah satu hikmahnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat Masjidil Haram dibatasi. Kemudian ada pemandangan yang jarang kita lihat, yaitu Ka'bah itu diblok. Ka'bah diblok ya. Ka'bah diblok. Jadi orang tuh sholatnya jarak jauh. Nah, ini sekaligus bukti bahwasanya kita ini umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Ya, kita menyembah Allah. Ka'bah itu hanya arah. Kenapa? Karena di luar negeri ini santer nih. Di luar negeri, di Eropa, di Amerika, santer tuduhan terhadap kaum muslimin menyembah Ka'bah. Mungkin di Indonesia nggak terlalu ini, apa istilahnya, fitnah ini ya, nggak terlalu di Indonesia ya. Walaupun ada juga yang berusaha bedanya apa sih kalian? Itu Hindu nyembah patung, ini nyembah ini, kalian nyembah Ka'bah tuh. Ya, kalian berada di Ka'bah, kalian berada di bawah Ka'bah, kalian berlomba-lomba megang Ka'bah, kalian sujud di bawah Ka'bah. Kaum muslimin juga nyembah Ka'bah katanya. Ya, ini fitnah ini juga ada orang liberal yang membawa di Indonesia, tapi nggak laku gitu ya. Tapi di Eropa, di Amerika, di mana ini fitnah ini besar. Ya, mereka kan karena nggak tahu Islam, mereka lihat zahirnya saja tuh Islam aja nyembah Ka'bah tuh. Nah, tapi ketika terjadi ini wabah ternyata Ka'bah diblok, ya kaum muslimin nyembah dari jauh, ini membuktikan bahwasanya kita tidak nyembah Ka'bah, kita nggak butuh Ka'bah, bahkan kita nggak butuh Ka'bah, ya kita nggak butuh Ka'bah, itu Ka'bah cuma sekedar arah saja, kita butuh Allah. Ya, jadi hikmah yang luar biasa, dan ini beberapa teman-teman kita yang di luar negeri mereka akhirnya punya hujah kuat tuh, ya sama orang-orang tersebut yang mereka ini dolo-dolo, kalian nyembah Ka'bah, nggak lihat tuh Ka'bah, kita nggak sembah, kita nggak butuh Ka'bah, dia cuma arah saja. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan hikmah-hikmah yang lainnya banyak lagi ya. Contohnya hikmahnya lagi ya, kita tinggal di rumah pas di bulan Ramadan ya, kita bisa maksimalkan untuk mengaji, ya membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran ya. Kemudian hikmah yang banyak lagi ya, kita di rumah ternyata akhirnya kita banyak ngumpul sama keluarga ya. Ya, suami jadi lihat istri repot di rumah, pegang anak, pegang ini ya, ternyata repot juga di rumah ya, harus masak, harus anak-anak rewel, kita bantu, ternyata menyadarkan kita seperti itu ya. Dan hikmah-hikmah yang lainnya masih banyak lagi ya, seperti hikmahnya pahala mati syahid dan sebagainya ya, yang mungkin para jamaah sekalian yang nggak terasa sudah 40 menit ya, saya masih ingin menjelaskan panjang lebar ya sebenarnya, tapi ternyata waktu kita agak terbatas ya, karena ini mohon maaf ya, saya di Lombok ya pakai waktu WITA ya, kita di sini waktu berbukanya sekitar jam 9 menit ya, jadi kajian kita ini 1 jam 10 menit lah ya. Ya, tidak bisa lama-lama ya. Jadi tadi saya sudah koordinasi dengan panitia ya, Pak Bimo ya, materinya nggak bisa lama-lama ya. 40 menit sebenarnya, terus terang saya pengen banyak menjelaskan panjang lebar hikmah yang banyak, tapi ya kita mungkin cukupkan dulu, dan semoga bisa lebih efektif dengan tanya jawab ya. Dan saya lihat memang udah mulai banyak muncul ya tanya jawab, dan mungkin saya kembalikan lagi deh kepada moderatornya ya. Fadol, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya.
Kang Zai, silakan Kang Zai. Iya, iya, insya Allah. Kang Zai. Ini ada masalah. Mungkin kita baca saja. Iya, Ini benar, yang iya, masuk iya. di apa namanya di chat. Yang pertama ini dari Aki Dodi Iriawan. Iya. Sebentar. Ya. Kalau yang mau langsung juga boleh kok, ya ada jamaah yang mau bertanya langsung boleh, lebih komunikatif ya silahkan Yang mungkin. Tapi langsung tinggal mungkin di apa moderatorkan ya ya. di fasilitasi ya silakan. Ini pertama Ustaz dari Aki Dodi Iriawan, bagaimana berolahraga yang baik di saat kita berpuasa? Mohon solusinya Ustaz. Ya, jadi olahraga yang baik ya di saat puasa. Ya, memang kalau kita mau olahraga, pertama kita pilih-pilih waktu dulu. Ya, waktunya yang pas dulu ya, dan memang saya pernah baca beberapa artikel itu waktu yang baik untuk olahraga di bulan Ramadan itu pertama pada subuh, yang kedua sore hari sebelum berbuka, dan yang ketiga malam hari setelah tarawih. Nah, ini 3 waktu olahraga ya. Dan kemudian kita pilih juga jenis olahraganya. Ya, kalau setelah subuh olahraganya paling banter itu ya jalan ya. Jalan sama sepeda ringan. Itu. Jadi jangan berat-berat karena hari masih panjang ya. Karena kalau kita berat-berat nanti elektrolit banyak keluar ya. Yang bikin lemes tuh itu tuh. Yang bikin kita lemes tuh kita kekurangan elektrolit. Ya, dan elektrolit banyak keluar lewat keringat. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian kalau yang waktu sore hari kita bisa olahraga agak berat sedikit ya, misalnya jogging, lari gitu ya. Atau olahraga yang lainnya, misalnya badminton atau apa. Ya, tapi hati-hati ya, sedang musim wabah ini kalau bisa olahraganya di kompleks rumah aja yang aman, tetap jaga jarak gitu ya. Jangan jauh-jauh, jangan ke taman ya. Jangan ke tempat-tempat di mana manusia berkumpul dengan jumlah yang banyak, ini dihindari. Ya paling kalau saya sih di kompleks aja nih, di jalan-jalan kompleks ya. Kalau memang punya gitu ya. Kalau nggak ada atau tinggal di apartemen ya di rumah aja ya, di rumah. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi olahraga di rumah banyak tuh. Di YouTube juga banyak ya, tinggal ikutin aja gerakannya. Nah, kita bisa sore hari. Nah, kemudian olahraga juga bisa malam hari ya setelah tarawih. Nah, malam hari bisa agak berat juga olahraganya. Bisa sebagian mungkin ada yang angkat beban atau apa, bahkan lebih fleksibel ya olahraganya di malam hari. Nah, cuma di malam hari yang menjadi catatan itu jangan sampai kita suhunya dingin. Karena olahraga malam hari itu yang jadi catatannya adalah terjadi jomplang ya, jarak yang terlalu jauh antara suhu ya. Jadi ketika dia olahraga malam hari badannya panas, ternyata suhunya suhu luar dingin. Apalagi dia olahraganya sampai larut, kemudian pulang ke rumah pakai motor dingin-dingin, kemudian sampai rumah mandi pakai air dingin. Nah, ini yang kurang baik bagi kesehatan. Jadi kalau olahraga malam hari diusahakan, kalau saya sih mandi ya, setelah olahraga pasti mandi sebelum tidur. Ya, dan saya pun kebanyakan selama Ramadan ini olahraganya malam hari. Nah, itu kita usahakan mandinya dengan air hangat supaya menjaga suhu tubuh. Ya, tetap menjaga suhu tubuh. Ya, jadi begitu ya olahraga di bulan Ramadan ya intinya, dan juga jangan lupa banyak minum. Ya, banyak minum sama elektrolit ya, elektrolit dari buah-buahan ya, dari minuman-minuman elektrolit juga bisa sih seperti itu ya. Kalau saya sih buah dan yang lain-lain begitu. Ya, mungkin itu ya insyaallah untuk olahraga di bulan Ramadan. Syukron Ustaz, mungkin bisa menjelaskan kepada yang nanya. Kemudian yang kedua Ustaz, Ustaz mau bertanya, bagaimana cara hidup di kondisi pandemi COVID yang belum tahu kapan usianya ini Ustaz? Mohon kiat-kiatnya dan solusinya. Ya, jadi ya baiklah, kalau untuk kiat hidup di selama pandemik ini ya, pandemik ya memang untuk puncak pandemik ini belum bisa diketahui kapan ya, baru hanya perkiraan-perkiraan. Sebagian ahli memperkirakan khususnya di Indonesia paling cepat itu Juni sama Juli itu paling cepat. Sebagian lagi September, sebagian lagi mengatakan sampai akhir tahun bahkan awal tahun baru nanti katanya. Dan ini semua tergantung dari ketaatan penduduknya. Ya, ketaatan kita ya, artinya
physical distancing dijaga, social distancing dijaga. Kenapa? Karena kita di lab ini tahu banget ya, kita di laboratorium kan semua data ada di laboratorium tempat kita itu. Siapa saja orangnya, siapa yang positif, dia dari mana riwayatnya, dan ternyata memang yang positif-positif ini adalah yang ini, yang pergi keluar, yang pergi ke Jakarta, pergi ke daerah red zone, kemudian ngumpul-ngumpul, itulah yang positif. Jadi yang positif itu yang mereka yang ya tidak, yang mohon maaf ya, mungkin tidak mengindahkan himbauan gitu. Tetap ngumpul-ngumpul, tetap kemana, tetap ini. Ya, jadi klaster-klaster itu juga muncul itu ya. Nah, jadi bagaimana kayak ini kalau semakin kita taat, mungkin semakin cepat ini pandemik ini berakhir. Puncaknya semakin cepat dan ya ini memang berita kurang baik sampai sekarang di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda puncak pandemi. Maksudnya puncak itu adalah di mana terjadi penurunan kasus setiap hari. Itu namanya puncak. Nah, sekarang kita nih bertambah terus nih. Qadarullah. Ya, puncaknya menurunnya belum ya. Jadi artinya maksudnya puncak pandemik itu kasusnya masih ada setiap hari bertambah, tapi jumlahnya lebih rendah daripada sebelumnya. Ya kita doakan saja ya, mudah-mudahan puncaknya ini berhenti, tapi harus disertai dengan ikhtiar, dan ikhtiarnya adalah ya ini, ya jangan sampai itu physical dan social distancing. Kenapa? Karena kita juga sedih juga ya. Kita lihat, aduh ini positif. Ya di lab itu kelihatan tuh, ya Allah dia positif. Sampai ada tenaga kesehatan juga positif. Ya, ternyata masyarakat yang positif ini ternyata riwayat dari sini, riwayat kontak sama ini, sebagian lagi tertular di masjid. Ya, jadi kita bukan jadi pemerintah, tenaga kesehatan, bahkan ulama berfatwa sampai Masjidil Haram saja, Masjid Nabawi sampai bahasanya ditutup ya, jadinya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk, tidak dibuka untuk umum. Itu bukan nakut-nakutin, ya bukan untuk menakut-nakutin, fakta di lapangan begitu. Kita lihat faktanya, dia habis dari sini, habis dari kumpulan masjid saat ini kasus cluster battle, mereka habis ngumpul di gereja battle ini, habis ijtima goa, ternyata mereka nular di teman masjidnya, ya dia habis sholat di masjid ketularan. Ini data muncul ada di kita semua. Ya, jadi bagaimana kita hidup di zaman pandemi ini? Ya pertama kita benar-benar sama-sama gitu ya, sama-sama menerapkan social dan physical distancing, dan jangan meremehkan. Kita bukan nakut-nakutin ya. Jadi kalau memang semakin ini dia akan bertambah terus, karena virusnya nggak jalan, virusnya tetap yang jalan manusianya, nular satu ya. Dan istilahnya makanya kita satgas COVID itu kalau ada yang kena langsung ada satgas yang tracing. Ini orang yang positif ini kemana aja, sama siapa aja dia kontak, dan ternyata memang setelah kita tracing, orang-orang yang kontak positif juga, dan mereka harus segera dikarantina. Kalau enggak, mereka akan menularkan orang lain. Ya, jadi segera di tracing, mereka segera dites positif, langsung karantina, isolasi, jangan kena yang lain. Nah, jadi cara kita hidup di zaman pandemi seperti ini yang perlu ditekankan pertama kali. Ya, kemudian yang kedua ya, kita hidup di zaman pandemi ini kita berusaha sebisa mungkin tetap di rumah, dan yang mungkin yang paling banyak dikeluhkan masalah ekonomi ya, dan kita yakin saja masalah ekonomi sebenarnya bisa ada solusi. Yang penting kita jauhkan gengsi aja ya. Coba kita lihat saudara kita ya, ada yang jual masker, ada yang jual tahu, ada yang jual apa. Sebenarnya bisa kita cari rezeki tersebut. Mungkin kita masalah gengsi saja gitu ya, masalah gengsi, kita hanya berpangku tangan saja. Coba lihat orang-orang yang lain, mereka yang ada yang nggak bisa kerja, nggak bisa ini, tiba-tiba di PHK, tapi mereka nggak berpangku tangan, mereka jual masker, jual ini, jual tahu, ya keliling apa dan sebagainya. Itu ya intinya kita tetap tawakal kepada Allah ya, sebagaimana bertawakalnya burung ya. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru taqdu khimasan wa taruhu bitonan. Apabila kalian bertawakal dengan tawakalnya burung, niscaya kalian akan Allah beri rezeki sebagaimana Allah beri rezekinya burung. Burung pergi dalam keadaan perut kosong, kembali kenyang. Padahal burung itu dia kalau keluar, dia nggak tahu di mana tempat biji-bijian. Dia nggak tahu di mana sih biji-bijian, mereka nggak tahu. Ya ada apa enggak, tapi kuncinya burung ini yang penting keluar dulu. Nah, pokoknya saya keluar dulu pokoknya, katanya burung. Entah dapat apa enggak, saya keluar dulu. Nah, sebagian kita ini ya
kita tidak seperti burung ya. Sebagian kita, aduh nggak ada kerjaan nih, nganggur apa ya, ini nggak ada kerjaan, nggak ada lapangan pekerjaan. Padahal sebenarnya kalau kita keluar rumah dulu, pekerjaan banyak. Ya, yang penting kita jauhkan gengsi ya, entah ini, kita ini gitu, insya Allah dapat gitu ya. Ya jadi itu ya, kehidupan kita di pandemik ini ya kita benar-benar terapkan ya, sama-sama edukasi ya, social distancing. Kita terus terang ya, kita bukan nakut-nakutin, ini fakta. Fakta ya kita lihat di lapangan gitu. Oke. Ya, mungkin gitu insya Allah. Afwan Ustaz. Kemudian ini Ustaz, pertanyaan lagi. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya tentang herd immunity dan konsekuensinya. Syukron. Iya, iya, iya baiklah ya. Jadi memang ada namanya herd immunity. Ya, herd immunity intinya artinya herd immunity ini artinya mengandalkan kekebalan imunitas ya. Mengandalkan kekebalan imunitas. Jadi nanti jadi kebanyakan wabah di zaman dulu, wabah itu berakhir karena herd immunity. Jadi karena wabah sudah mengenai hampir semua orang, akhirnya mayoritas orang tuh kebal. Ya, mayoritas orang kebal. Nah, ketika satu daerah itu, ya anggaplah 90% sudah kena semua, sudah kebal semua, maka virus nggak bisa masuk ke daerah tersebut. Ya, akhirnya virus tersebut hanya mati pada orang tertentu. Jadi dia nggak bisa pindah sana-sini, nggak bisa pimpong sana, pimpong sini, nggak bisa. Virusnya udah terakhir di orang tersebut, yang meninggal tersebut itu terakhir. Sedangkan yang lainnya sudah kebal semua. Ini prinsip herd immunity. Jadi zaman dulu seperti itu. Makanya kalau kita lihat zaman dulu korbannya wabah itu sampai 1 juta, sampai ratusan ribu, sampai puluhan ribu. Itu korban meninggalnya dulu. Ya, korban meninggalnya dulu karena dulu memang hanya mengandalkan herd immunity dulu wabah. Tapi sekarang setelah ada ilmu pengetahuan, adanya vaksinasi ya, vaksin meningitis, vaksin ini bisa diminimalkan. Itulah kenapa cakupan vaksinasi harus 90%. Di beberapa negara dunia diwajibkan vaksin. Ya, di Australia, di Eropa, di Timur Tengah, kalau anak-anaknya tidak divaksin nggak boleh sekolah, ada kartunya. Ya, kenapa cakupan 90%? Supaya tercapai herd immunity. Kenapa kalau 90% sudah punya kebal, maka wabah nggak bisa masuk. Ya, dan 10%-nya terlindungi oleh kekebalan 90%. Jadi dia ibaratnya terlindungi gitu ya, dengan adanya vaksin. Nah, kalau herd immunity dengan vaksin itu herd immunity buatan. Nah, sekarang masalahnya wabah ini, kalau sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, dan kita berdoa semoga ditemukan vaksinnya segera, gitu ya. Nah, yang diandalkan adalah herd immunity secara alamiah. Dan konsekuensi herd immunity secara alamiah berarti memang harus semuanya kena. Mayoritas kena, 80-90% sudah pernah kena semua, dan ada yang sembuh. Dan biasanya herd immunity ini, dia akan memakan korban, sekitar 5-10% korban meninggal dunia. Ya, jadi dan para ilmuwan berusaha, namanya herd immunity itu jalan terakhir. Pokoknya jalan paling terakhir herd immunity. Kalau nggak bisa kita maksimalkan dengan isolasi, tidak bisa dimaksimalkan dengan lockdown, rumah sakit sudah nggak rampung lagi, sudah pecah rumah sakitnya, ya gimana lagi herd immunity. Ya, jadi orang yang kena ini sudah nggak bisa isolasi lagi, tenaga medis sudah kehabisan, mereka juga korban, tenaga medis juga terpaksa diisolasi, rumah sakit nggak muat, akhirnya tempat isolasi nggak ada, akhirnya orang yang sakit akhirnya kembali ke masyarakat, mereka pun kena semuanya. Dan herd immunity ini adalah jalan terakhir ya. Ini paling pokoknya jalan terakhir, dan pasti akan ada korban. Pasti ada korban ya. Selama ini data yang disebutkan sekitar 5%. Dan 5% nggak sedikit. Kita anggaplah misalnya penduduk Indonesia 200 sekian. 250 ribu juta jiwa Indonesia. Kalau kita ambil 50%-nya yang meninggal banyak banget. Ya, ini kemungkinan terburuk ya. Jadi kita sangat berharap tidak ada ilmuwan yang setuju dengan pakai herd immunity. Kalau bisa jangan herd immunity deh. Kalau bisa kita teliti vaksinnya secepat mungkin. Ya, sebagaimana meningitis dulu ya. Meningitis korbannya banyak. Ya, Middle East. Ya, korban haji banyak saat itu, banyak yang meninggal saat itu. Ya, ribuan orang haji saat itu meninggal, sehingga berkaca kemudian peneliti berhasil menemukan vaksinnya. Akhirnya sekarang di Arab Saudi mewajibkan umroh sama haji wajib meningitis, karena dulu sudah banyak korban. Ya, banyak korban dulu. Ya, dan alhamdulillah dengan itu kan terbentuk imuniti buatan dengan vaksin ya. Jadi walaupun ada yang nggak vaksin ya terlindungi, asalkan 80-90% tercakupi. Nah, jadi intinya jangan deh, mudah-mudahan jangan sampai ada herd immunity di Indonesia ya, masyarakatnya kompak
ya tenaga medis disupport, ya kemudian sarana prasarana disupport, ruang isolasi ada terus, ya alat-alat ventilator ada terus, kemudian pemerintah juga konsisten ya dengan PSBB dan lockdown tegas dan sebagainya. Ya kita doakan mudah-mudahan juga wabah segera berakhir dan jangan sampai deh terjadi herd immunity. Ini sangat kita tidak harapkan gitu. Ya begitu insya Allah. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan, Kementan telah temukan khasiat eukaliptus untuk antivirus corona. Bagaimana dari sisi kesehatan? Iya, oke ya. Oh, sampai sekarang belum ada obat coronavirus. Vaksinnya juga belum ada. Ya, sampai sekarang belum ada. Jadi untuk mengatakan ini obatnya corona itu perlu penelitian ilmiah. Perlu penelitian dan pembuktian ilmiah. Jadi kalau kita mengklaim obat itu perlu benar-benar penelitian ilmiah, bukan sekedar testimoni, apalagi sekedar klaim. Kenapa? Karena kalau mengklaim ini obatnya, itu semua juga bisa. Banyak yang mengklaim, sudah banyak yang mengklaim saya ini obatnya, tapi ternyata nggak berhasil. Sekiranya obatnya berhasil, dia akan viral obatnya, nyebar ke sana sini, semua butuh. Ya, tetapi banyak yang mengklaim, di mana-mana banyak. Ya, ini obatnya, saya menemukan obatnya. Tapi kalau sekedar klaim, semua juga bisa. Ya, semua, saya juga bisa mengklaim gitu. Tapi yang kita cari adalah pembuktiannya. Pembuktiannya artinya ada penelitian ilmiahnya, diperiksa, dilihat bagaimana ya, kemudian menghilangkan faktor kebetulan ya. Artinya ada pasien positif dikasih obat, kemudian setelah berapa lama sembuh gitu ya. Ya dan kita perlu ada menghilangkan berbagai macam faktor-faktor yang mengganggu ya. Ini memang penelitian ilmiah seperti itu. Ya, jadi sampai sekarang belum ada tuh, belum ada. Dan kita hendaknya jangan percaya apabila ada yang mengklaim saya menemukan ini obatnya enggak. Ya, tapi kalau mengklaimnya obat nggak mungkin. Tapi kalau mengklaimnya, ya klaimnya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa memperlancarkan aliran darah, bisa meningkatkan imunitas. Nah, kalau klaim seperti ini mungkin bisa kita terima. Seperti jahe, temulawak, kemudian obat obat ini, dia bisa meningkatkan imunitas yang bisa melawan ini boleh kita terima klaimnya. Ya, meningkatkan imunitas ya, bahkan vitamin secara umum meningkatkan imunitas, olahraga meningkatkan imunitas, tapi untuk menyembuhkan atau mengobati dengan izin Allah ini belum tentu ya. Bahkan yang dulu sempat heboh ya, kloroquine, obat malaria, kloroquine, obat itu sampai bisa katanya menyembuhkan, ternyata dibuktikan enggak tuh, enggak sembuh sudah dipakai. Ya, kalau memang dia bisa menyembuhkan tentu kita para dokter ya paling pertama tuh kita pakai semuanya biar sembuh. Ternyata nggak sembuh, ternyata ya tidak sembuh. Jadi bukan obatnya ya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu cara kita menyikapi ya, insya Allah ya. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan, dari hasil rapid test itu nggak konsisten. Awalnya negatif menjadi positif. Terus kedua itu masa inkubasi virus COVID-19 itu berapa lama ditentukan? Iya, oke. Ini rapid test, ini kerjaan kita di lab ya, rapid test. Ya, memang rapid test ini bahasanya bukan gold standar. Jadi yang namanya pemeriksaan ada namanya gold standar. Nah, kalau gold standar itu artinya ketika diperiksa maka dia 99% atau hampir 100% dia positif. Nah, gold standar pemeriksaan COVID ini swab orofaring atau nasofaring. Kemudian nanti kita ekstraksi RNA di lab dan RNA-nya kita sequencing, kita amplifikasi, RNA-nya kita amplifikasi, nanti kita kebaca ya sequencingnya ini sesuai nggak dengan RNA virus COVID. Kalau urutan sequencingnya benar, berarti dia ini virusnya virus COVID gitu. Setelah dipetakan. Nah, ini caranya. Gold standarnya artinya kita periksa RNA-nya. Pasti ini RNA virus COVID. Nah, ini gold standarnya artinya ketika kita bilang ini positif, berarti benar virus ada, virusnya COVID. Nah, sedangkan kalau rapid test ini bukan gold standar. Ya, kalau kita belajar, kalau mungkin ada jamaah yang pernah belajar ilmu statistik, ya ini sensitivitas dan spesifitasnya nggak sampai 100%. Artinya ada namanya positif palsu, ada negatif palsu. Maksudnya ada orang yang di rapid test dia positif, tapi belum tentu positif juga. Ya, karena cara kerjanya rapid test ini dia mendeteksi antibodi, bukan mendeteksi virusnya. Dia mendeteksi antibodi tubuh respon terhadap virus. Jadi dia belum tentu begitu ya. Nah, jadi rapid test itu memang bisa jadi ada kemungkinan yang namanya positif palsu. Dibaca sampai rapid test positif, ternyata dia negatif.
karena alatnya membaca antibodi yang lain gitu. Dan memang ada juga namanya negatif palsu. Dia negatif sama rapid test, tapi sebenarnya positif. Kenapa? Karena dia lagi masa Windows period. Windows period artinya bakterinya sudah menginfeksi tapi belum kebentuk antibodinya. Jadi dibaca negatif gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, tapi ya memang rapid test ini digunakan ya sekadar untuk screening awal, hati-hati saja gitu ya. Karena praktisnya ambil darah, tetes, langsung muncul. Keluar hasilnya saat itu juga. Ya, jadi nggak apa-apa ya pakai rapid test dan memang ada prosedurnya, diulang 7 hari lagi. Kenapa? Karena antibodi itu baru terbentuk setelah 7 hari. Jadi walaupun negatif, belum tentu, bisa jadi Windows period. Bisa jadi virusnya ada, antibodi belum ada. Nah setelah 7 hari lagi ngulang, baru positif. Jadi protapnya ya, orang yang periksa rapid test itu setelah diperiksa hari ini 7 hari lagi harus ngulang untuk benar-benar memastikan ya. Dan idealnya pakai swab, tapi rapid test ini sekedar screening ya untuk mengetahui lebih awal, jaga-jaga bahasanya begitu. Ya seperti itu rapid test gitu ya, insya Allah. Masa inkubasi 14 hari. Masa inkubasi 14 hari, tapi masa kebentuknya antibodi 7 hari. Makanya itulah kenapa rapid test diulang 7 hari. Sedangkan masa inkubasi itu 14 hari. Maksudnya masa inkubasi itu masa ketika terinfeksi virus sampai munculnya gejala. Ini 14 hari ya. Makanya kita disuruh isolasi itu 14 hari. Artinya selama 14 hari nggak muncul gejala berarti memang nggak ada virus. Ya, tetapi bisa jadi bisa jadi maksudnya inkubasi itu virusnya kena tapi belum muncul gejala. Itu maksudnya inkubasi. Dia gejalanya belum muncul. Ya, artinya bisa jadi udah kena virus, tubuhnya sudah ada virus tapi gejalanya baru muncul sekitar 10 hari. Ya makanya 14 hari ini jaga-jaga. Jaga-jaga. Nah, kalau memang di 14 hari nggak ada gejala apa-apa, ya berarti memang virusnya nggak ada. Virusnya nggak ada seperti itu. Itu maksudnya inkubasi 14 hari. Ya. Mungkin ini terakhir, pertanyaan terakhir. Ya terakhir ya, mohon maaf ya, ini udah mau buka. Terakhir, jadi apabila nanti suatu saat ditemukan vaksin anti COVID-19 ini, tapi terbuat dari bahan yang haram seperti babi dan bagian tubuh manusia, apakah tetap boleh digunakan? Iya, ini yang perlu kita luruskan ya. Jadi mayoritas vaksin nggak pakai babi. Mayoritasnya nggak pakai mayoritasnya. Bahkan vaksin di Indonesia ini dibuat di Bio Farma. Dari semua vaksin tersebut nggak pakai babi. Yang pakai babi cuma satu, yaitu vaksin polio. Itu pun yang suntik, yang injeksi, yang oral nggak pakai babi. Dan itu pun dia hanya bersentuhan dengan ini. Jadi informasi yang menyebar di luar vaksin pakai babi itu nggak benar itu. Itu mungkin ada tapi sedikit sekali. Bahkan vaksin meningitis sekarang nggak pakai babi, ya nggak pakai babi gitu ya. Jadi memang media seperti itu media. Jadi memang media itu kadang-kadang ya memutarbalikkan fakta dan juga memang ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buktikan teman-teman di Bandung silakan main tuh. Kan teman-teman di Bandung ya dekat kan sama Bio Farma tuh. Ya, dekat ya. Nah, tinggal main-main aja ke sana itu. Ya, kan apalagi kita kan muslim tabayun katanya tuh. Masya Allah. Tabayun kan sebelum kita percaya on luar kan tabayun dulu tuh. Saya sama Bio Farma berapa kali diundang tuh. Saya aja nggak jadwalnya kepadatan, nggak sempat ya. Berapa kali Bio Farma tuh minta saya supaya di sana bahas gitu loh. Sering banget itu, cuma saya aja yang jadwalnya nggak sempat gitu. Ya ternyata nggak ada, main-main aja, nggak pakai babi. Jadi media aja yang ini pakai. Memang ada, tapi itu yang di blow up, yang minoritas itu yang di blow up. Dan itu pun kalau kita bahas fikihnya, dia bersinggungan, ya, bukan bahan utama. Dan nanti hasilnya dibersihkan nggak ada lagi. Jadi vaksin-vaksin yang lain nggak pakai babi proses pembuatannya. Media aja yang blow up dan sebagainya. Dan memang ditambah lagi kaum anti vaksin ya, mereka memang ya giat sekali ya, konspirasi apa dan sebagainya. Padahal buatan Yahudi, padahal buatan Bio Farma Bandung gitu. Dari mana buatan Yahudi? Buatan Bio Farma Bandung, BUMN ya. Bahkan Bio Farma ini memenuhi 60% vaksin dunia itu Bio Farma. Kita harusnya bangga tuh. Saudi aja pakai vaksin Bio Farma. Ya, Uni Emirat Arab aja pakai vaksin Bio Farma gitu. Kita harusnya bangga gitu ya. Jadi belum tentu pakai babi ya. Bahkan meningitis enggak pakai babi. Bahkan vaksin meningitis sudah ada sertifikat halal MUI, nggak pakai babi. Tapi tetap aja yang anti vaksin tetap aja nggak mau kucing-kucingan dengan petugas. Ya bayar kartu kuning katanya, nggak mau vaksin. Kan begitu tuh beberapa biro umroh sama haji dan umroh.
mereka bayar, nyogok untuk supaya dapatkan kartu kuning vaksin. Mereka nggak mau vaksin katanya, padahal sudah dapat sertifikat halal MUI. Intinya mereka anti vaksin aja gitu, intinya nggak mau pokoknya, gitu ya. Seperti itu ya, kita doakan aja lah mudah-mudahan ada ya, vaksinnya ditemukan segera, sebagaimana dulu kan vaksin meningitis dulu, ya ilmuwan mati-matian tuh neliti itu. Ya, karena wabahnya luar biasa itu. Ya, dampaknya luar biasa. Nah, sedangkan orang-orang dulu yang mengatakan mana tuh wabah, mana wabah gitu. Nggak ada, aman-aman aja. Ya mereka aja yang nggak ngalamin dulu. Ya, nggak ngalamin musibah meningitis ya, jamaah haji 1.000 orang meninggal, mereka nggak ngalamin aja dulu bagaimana susahnya, bagaimana ininya. Ya, mereka bilang nakut-nakutin, sekarang terbukti kan. Nggak nakut-nakutin kan. Ya, kita doakan aja deh mudah-mudahan. Dan sekarang kan vaksin diwajibkan gitu kan. Diwajibkan ini memang ya insya Allah seperti itu ya. Silakan aja. Siap. Tapi Ustadz, karena ini sesuai tadi yang dipesankan oleh Ustadz bahwa sebelum jam 17.09 ya kita harus usai. Oleh karena itu berarti sekarang udah jam 18.06 ya Ustadz ya? Iya. Tafadhol Ustadz, mungkin mau untuk menutup. Sebetulnya masih kangen. Iya nih udah masih banyak saya lihat, pertanyaannya masih banyak saya lihat nih. Memang begini nih emang. Iyalah, tapi kita harus disiplin waktu saja. Iya siap deh, ntar lagi mau buka soalnya, bukan yang lain-lain nih. Ya sunnahnya mempercepat buka. Ya baiklah para jamaah sekalian ya, mungkin kata-kata penutup ya. Ya ini memang kita musibah ini yang menimpa kita ya. Kita insya Allah ada hikmahnya. Dan kita ya sama-sama kembali kepada Allah ya, sama-sama bertobat. Kita tiap hari berdosa, saya juga tiap hari bermaksiat, saat-saat sendiri banyak juga maksiatnya, kita bertobat kepada Allah. Dan sekali lagi ya kita sama-sama edukasi masyarakat supaya tetap social distancing, physical distancing, karena saya ini orang lapangan langsung, melihat langsung di lapangan, bukan nakut-nakutin ya, bukan kita istilahnya melarang ke masjid, bukan apa, tapi karena memang fakta di lapangan demikian. Jadi kita sama-sama memberikan sumbangsi, minimal mengedukasi masyarakat, minimal keluarga kita dulu yang paling dekat ya, kita supaya benar-benar mentaati himbauan pemerintah, mentaati himbauan para ulama ya, supaya kita benar-benar physical distancing, social distancing, dan kita juga berdoa kepada Allah dan memanfaatkan momentum Ramadan. Banyak waktu mustajab kita doa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah dari dunia dan dari khususnya Indonesia. Allahumma rafa'anna al-waba wal bala wal huzan. Ya Allah, angkatlah wabah ini, bala ini angkatlah, dan kesedihan-kesedihan diangkat. Mungkin demikian insyaallah. Dan kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz khairan. Insyaallah ya. Amin. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan sebagai frontliner ya di garis terdepan di dunia kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, khususnya bagi teman-teman atau Ustaz dan jajaran-jajaran di dunia kesehatan serta disehatkan ya. Amin. Di sana sudah azan ya Ustaz ya. Selamat ya, sudah mulai. Iya, amin ya. Ya, saya tutup. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, demikianlah pemaparan langsung dari Al-Ustaz Dr. Raihan Bahrain, spesialis patologi klinik, dan tentu saja ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat disampaikan difasilitasi pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa difasilitasi di pertemuan berikutnya. Ana mohon maaf atas segala kekhilafan, terlebih dari ada gangguan teknis sehingga Ana login atau keluar masuk karena terkendala teknis di jaringan. Kebetulan di Cibaruga ini hujan lebat, jadi memang ada gangguan. Mohon maaf, mudah-mudahan di kedepannya bisa lebih baik lagi insya Allah. Dan sekali lagi, Ana ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Untuk hari besok, insya Allah sore Senin besok akan hadir bersama Ustadz Saiful Rahmat Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas tentang hikmah tentang saum ya, hikmah tentang saum. Nanti untuk materinya insya Allah akan di-share, karena ini dari kitabnya langsung, dan Ustadz Saiful Rahmat sedang menerjemahkannya agar lebih mudah dipahami oleh kita. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jazakumullahu khairan katsiran wa afu minkum barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan. Terima kasih semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Bimo, jazakallah khairan, wa jazakallah khairan Pak Bimo, Kang Dian, Pak Taufik, Kang Roni, Mas Dwi juga. Tadi Mas Dwi juga ternyata sempat terputus juga katanya sinyalnya. Masya Allah ya. Di sini belum. Kang Dian 17.44. Kang Dian udah Selamat adzan itu. berbuka puasa Sama buat Pak Ivan semua. juga sudah adzan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ivan, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan. Pak Ivan, Masya Allah dari Batam ya. Batam. Ya. Kita di sini sore ini, Masya Allah ya, ada yang dari Purbalingga, Jawa Tengah ya. Pak Somantri dari Tegal nih, Pak Somantri nih. Oh iya, Pak Sumantri dari Tegal ya, Masya Allah. Pak Sumantri bin Prayitno. Aduh, Masya Allah. Bisa Tegal. Apa? Kamu ngekosnya di mana tadi nih? Bang Zai, Orang Surabaya. Ya, ya. bisa pakai 3G nggak? Bisa pakai 3G ini. Kenapa? Tapi memang agak tersendat ya. Dan Ke 4G tapi hilang alhamdulillah sinyal terus, Wade. Pakai Iya. 3G bisa. Ini sekarang pakai 3G nih. Pakai 3G. Pakai 5G. Ada baru nemu nih, kok di sini sempat di belakang pintu makanya. Oke, 5G. Pakai Baba 2 hari lalu, Alhamdulillah agak menurun pakai 3G. nggak ada masalah. Ya, Pakai kayaknya 5G. 4G-nya penuh. Ini ada Pak Bagus itu dari Semarang, Pak Bagus. Masa Musanto. Siap. Tadi juga mau ke sini. Ya, Pak Bimo. Oh, Masya Allah. Dari Semarang ya. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari, mangga. Ya, buka dulu. Aki Bimo, terima kasih Aki Kang Teh. Sami-sami. Oh iya, sama-sama Akhoirul. Barakallahu fiik Akhoirul. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir datang kali ya. Sidoarjo. Antum keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ya. Amin. Sehat Semoga pada semuanya. sehat. Baik. Semoga pada sehat semua ya, Kang. Amin. 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 Akhoirul, mangga. Baik, itu saja mungkin Pak Haji. Ana pamit Kang Dian, hatur nuhun pisan Kang Dian. Nanti katanya hari Senin. Ya, Siapa Kang baik. Nana mau audit lagi ke Ciwaruga. Nggak bisa digituin. Ya, makasih semuanya ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap buka. Ya. Suwe. Setengah 30 menit lagi, setengah jam lagi. 30 menit lagi. Masya Allah. Sony sehat, Cak Sony. Assalamualaikum, Sony. Izin live dulu, Mas.